Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan modernisasi, yang dimana teknologi ke depannya akan terus semakin maju. Kemajuan teknologi ini seperti pisau bermata dua. Itu bisa jadi hal positif, akan tetapi bisa juga menjadi hal negatif apabila tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Majunya dan berkembangnya teknologi tidak bisa kita tolak atau tidak bisa kita hindari, dan perkembangan teknologi tersebut akan terus terjadi. Ya, sebetulnya dikembangkannya teknologi itu untuk membantu kita dalam menyelesaikan berbagai macam hal agar tugas ataupun pekerjaan kita menjadi efisien dan efektif. Akan tetapi, teknologi juga bisa menjadi bumerang bagi diri kita sendiri apabila kita benar-benar tidak bijak untuk menggunakan teknologi tersebut. Saat ini kita sudah masuk atau berada di era gempuran AI atau Artificial Intelligence atau biasa kita sebut dengan kecerdasan buatan. Dengan berkembangnya AI atau teknologi tersebut, yang dimana kita bisa memanfaatkan AI tersebut untuk kepentingan bisnis, belajar, dan lain-lain. Kita bisa bergantung pada AI. Akan tetapi, AI juga bisa menimbulkan permasalahan sangat signifikan apabila kita benar-benar tidak bijak dalam menggunakannya. Seperti sebelumnya, AI itu seperti pisau yang bermata dua. Apabila kita bijak dalam penggunaannya, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Apabila kita tidak bijak dalam penggunaannya, maka kita akan mendapatkan dampak buruknya. Penggunaan AI dalam media pendidikan itu sangat membantu banget dalam melakukan pembelajaran ataupun pengajaran. Akan tetapi, dampak buruknya apabila pendidikan itu bergantung pada AI, maka akan menurunkan daya kritis peserta didiknya. Ya, misal kita mendapatkan tugas dari guru gitu ya, kemudian kita mengerjakannya menggunakan AI. Misalnya membuat paper ataupun makalah. Nah, AI yang biasa dipakai itu ChatGPT. Kita tinggal klik saja di situ judulnya ataupun poin-poin penting yang akan dimuat dalam makalah tersebut. Maka AI ataupun ChatGPT tersebut akan bekerja mengetik terkait judul yang kita minta. Maka kita tinggal tunggu saja AI tersebut mengerjakan tugas kita. Di sisi lain, AI tersebut sudah membantu kita untuk mengerjakan tugas kita. Akan tetapi, ada permasalahan yang akan timbul. Permasalahan yang akan timbul adalah daya kritis kita itu akan berkurang. Kemampuan menulis kita juga akan menurun. Karena semua pekerjaan kita itu sudah dikerjakan oleh AI tersebut. Kata Prof. Christie, yaitu seorang guru besar dari universitas ternama di China, kemudian beliau juga menjadi seorang menteri di Indonesia. Beliau pernah berkata, apabila kita bergantung pada AI dalam pembuatan yang namanya tugas kuliah ataupun tugas yang diberikan oleh guru kita, maka kita tidak bisa menilai mana tulisannya yang baik atau yang bagus, mana tulisan yang jelek atau yang kurang bagus. Kenapa kita tidak mau 100% kita harus pakai ChatGPT saja? Hari ini saya share satu saja. Ya. Kalau kita menulis pakai ChatGPT, maksudnya ChatGPT yang menulis buat kita, lama-lama kita tidak akan punya rasa tahu mana tulisan yang bagus, mana tulisan yang tidak bagus. Jadi kalau kita terus bilang ChatGPT tolong bilang kita sendiri tidak bisa menilai mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Nah, kalau kita bersedia kehilangan naluri untuk menilai mana yang bagus, mana yang tidak bagus, silakan pakai ChatGPT. Tetapi kalau kita masih mempunyai naluri itu, oh saya tahu inilah tulisan yang bagus, inilah podcast yang bagus, inilah podcast yang kurang bagus. Janganlah bergantung 100% pada ChatGPT. Gempuran AI sangat berbahaya bagi masyarakat yang malas untuk berpikir, bagi masyarakat yang malas untuk belajar, karena mereka akan menggantungkan semuanya pada AI. Daya pikir dan jangkauan pikir mereka akan berkurang pastinya, yang dimana mereka hanya menyerap informasi yang diberikan oleh AI. Mereka tidak mau berpikir sendiri terkait dari mana hal tersebut bisa terjadi, terus bagaimana hal tersebut itu bisa mengeluarkan A, B, C, D, E, F, G. Mereka tidak mengerti prosesnya. Mereka hanya disuapin oleh teknologi, sehingga struktur berpikir mereka itu tidak terbentuk. Mereka tidak memiliki yang namanya struktur berpikir ataupun cara berpikirnya sendiri. Jadi, pemikiran mereka itu cenderung statis.
Mereka tidak bisa melihat suatu hal ataupun suatu fenomena dari sudut pandang yang lain. Di Finlandia, yang dimana Finlandia adalah salah satu negara yang memiliki sistem pendidikan yang sangat baik, yang sangat mapan. Termasuk kita, Indonesia, yang mencomot ataupun mengadopsi sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Saat ini Finlandia dalam sistem pengajarannya, Finlandia sudah meninggalkan yang namanya teknologi dan Finlandia kembali kepada buku. Mereka sadar hadirnya teknologi itu tidak selamanya baik, tidak selamanya membantu. Akan tetapi, mereka sudah berpikir cerdas terlebih dahulu dan mereka melakukan manuver dari penggunaan teknologi menjadi penggunaan buku kembali dalam sistem ataupun metode pembelajarannya. Teknologi ini sebenarnya menyasar orang-orang yang malas sih. Kalau kita sudah malas dan kita bergantung pada teknologi, maka kita akan mudah dikendalikan oleh teknologi. Hati-hati, teknologi bisa mengendalikan kita, mengendalikan perlakuan kita, mengendalikan pemikiran kita, dan lain-lain. Ancaman ke depan sebetulnya itu bukan masyarakat yang tidak paham teknologi, akan tetapi mereka menggunakan teknologi tersebut untuk hal-hal ataupun kegiatan yang negatif, serta masyarakat yang malas sehingga mudah dikendalikan oleh teknologi. Kita tidak bisa memblokir perkembangan teknologi, kita tidak bisa menutup diri dari perkembangan teknologi. Yang hanya bisa kita lakukan adalah menyikapi bagaimana cara kita untuk menggunakan teknologi tersebut dengan bijak dan baik, dan bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Jangan jadikan hadirnya teknologi ini sebagai bencana bagi kita semua. Mari belajar dan menggunakan teknologi dengan bijak. Sampai di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.